CPIG per R minus 1. Oke. Nah, seperti ini ada gambar. Itu besarnya CPIG per R dengan absisnya adalah temperatur dalam Kelvin. Ya. Jadi yang digambarkan di sini ya, pada temperatur tertentu saudara bisa langsung melihat. Nah, ini sebetulnya sudah dihitung secara rata-rata ya kalau saudara mendapatkan apa kurva-kurva atau tabel itu ya. Kalau tidak dalam bentuk A, B, C, D, berarti itu dihitung integralnya kemudian diplot sehingga langsung tinggal menentukan berarti sekian gitu ya. Biasanya temperatur yang di bawah itu T1-nya itu adalah T reference pada suhu 25 derajat Celcius. Ya. Nah, tinggal di sini artinya kalau 1000 ya 25 itu adalah 298,15 Kelvin. Berarti ini adalah antara T1 sampai 298,15 ya. Jadi untuk gas-gas ini. Oke. Nah, ini nanti saudara ada persamaan-persamaannya bagaimana. Lihat berikutnya ini. Sebelum ke situ, di sini ada catatan untuk campuran. Ya. Untuk campuran misalkan gas A, B, dan C, kalau saudara ingin menghitung CP campurannya, masih dalam gas ideal, ya, itu tinggal mengalihkan masing-masing dengan komposisinya, yaitu YA, YB, YC. Ya. Dan CPA, CPB, CPC untuk gas ideal ini juga masing-masing seperti tadi, ya seperti 46 ini. Dari situ saudara bisa ngitung CP campuran. Untuk solid dan liquid, kapasitas panasnya bisa dilihat pada tabel C2 dan C3. Oke, sekarang saya lanjutkan aja dulu. Bagaimana perhitungan integral dari persamaan sebelumnya tadi? Ya, saudara bisa tadi sudah saya sampaikan itu tinggal mengintegralkan satu suku demi suku ya, suku demi suku diintegralkan sehingga didapatkan suku pertama itu T, suku kedua T kuadrat, ketiga T pangkat 3, kemudian keempat seperti ya. Nah, persamaan 47 ini dari hasil integrasi tadi kemudian didefinisikan besaran ini parameter baru yang menunjukkan didefinisikan sebagai T per T0, ya, suhu yang ingin dicari per T reference, T per T0. Sehingga saudara dapatkan persamaan 47. Ya, yaitu integral T0 CP per RDT dan seterusnya ya, AT0 O minus 1, per 2 T0 kuadrat to kuadrat minus 1, C per 3 T0 pangkat 3 to pangkat 3 minus 1, plus D per T0 to minus 1 per to. Ya, jadi dimasukkan. Digantikan to. Oke. Ya. Kemudian kalau kemudian dimodifikasi lagi persamaan itu tadi, yaitu supaya di sini faktornya to minus 1. Di mana to minus 1 tadi kalau didefinisikan menjadi T minus T0 per T0. Ya. Sehingga persamaan 47 tadi menjadi ini. Nah, di sini faktor to-nya to minus 1. Oke, akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada lagi yang bisa saudara sering pakai, itu kalau faktor yang di belakang ini menjadi T minus T0. Ya, menjadi T minus T0. Sehingga di sini semua dibagi T0-nya masuk di dalam kurung per T0-nya. Sehingga T per T minus T0-nya ini ada sebagai faktor, T0-nya sebagai penyebut di dalam kurung. Sehingga yang di dalam kurung menjadi AT0 ini menjadi A. Kemudian ini menjadi dibagi T0 B per 2 T0. C per 3 T0 kuadrat. Dan seterusnya ya. Kemudian di terakhir D per to T0 kuadrat.
Nah, tapi di sini adalah tinggal delta T di sini ya, antara T2 minus T1 ini, atau T minus T0. Nah, inilah kemudian yang dikatakan rata-rata, ya, yang di dalam kurung ini. Paham ya? Sehingga kalau ini yang dimasukkan, berarti itu sudah CP rata-rata. Ya. Nah, ini menunjukkan CP rata-rata untuk entalpi. Ada H, indeks H itu berarti untuk perhitungan entalpi. Nanti ada lagi CP rata-rata untuk perhitungan entropi, sehingga ini dibedakan. Ya. Sehingga persamaan 48 inilah yang dimaksud dengan CP rata-rata. Ya. Tinggal tolnya ini dari T1 dan T2 tadi ya, T0 sama T yang diinginkan. Oke, sehingga kalau sudah rata-rata, integrasinya sudah tidak ada lagi nih. Ya. Tinggal delta H sama dengan CP rata-rata kali delta T. T minus T0. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan berarti. Jadi saudara tinggal mencari atau mendapatkan parameter A, B, C, D. Ya. Nah, kemudian saudara bisa lihat di contoh 41 itu yang masalah parameter itu bisa tergantung pada satuannya ya. Kalau 41 itu menunjukkan bahwa kalau parameternya Celsius ya seperti di tabel tadi, tabel berapa? Tabel C1 ya. Coba saudara lihat tabel 41. Oh, tabel 41. Contoh 41, sorry. Ya. Di situ parameter di tabel C1 saudara bisa dapatkan di sini soalnya A, B, C ya, D-nya nggak ada. A, B, C-nya sudah tertentu, tapi di situ satuannya dalam Celsius. Ya. Kalau kemudian satuannya ingin dirubah menjadi Kelvin, ya tinggal disubstitusi Celsiusnya menjadi Kelvin dan dimasukkan ke persamaan. Setelah masuk ke persamaan, nanti nilainya akan berubah ya. Maka saudara nanti akan mempunyai parameter baru, tapi temperaturnya dalam Kelvin. Oke, ini yang terkait dengan parameter. Kemudian yang contoh 42, kalau sudah lihat di situ, perubahan temperatur dari 260 menjadi 600 Celsius, berapa panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur itu? Ya, nah ini berarti kan seperti tadi ya, persamaan 47 saudara bisa lihat. Kemudian untuk ini bahannya ini adalah metan. Saudara lihat di tabel C1 A, B, C ya, A, B, C-nya. Kemudian saudara masukkan ke persamaan 47 itu tadi. Ya. Jangan lupa temperaturnya dalam absolut. Sehingga T0-nya ditambah 273,15. Saya minta kalau Kelvin itu tambahnya 273,15 ya, jangan 273. 27,15 seperti yang dicontoh di sini. Kemudian temperatur 600, 873,15. Kemudian tolnya dicari antara T sama T0, maka I-nya menjadi delta H sama dengan R. Jadi saudara harus mengalihkan R, karena di situ CP-nya itu ada per R-nya, CP per R. Ya, jangan lupa CP per R. Sehingga kalau saudara, kalau di sini dihitung dari awal ya 47. Kalau saudara mau cari rata-rata boleh saja ya. Cari rata-ratanya seperti persamaan 48 tadi. Sehingga saudara bisa langsung masuk, kemudian faktor T. Yang perlu diperhatikan itu satuan daripada R. Ya, saudara harus lihat yang diketahui ya.
R yang diketahui apa saja di situ, ya, kemudian disesuaikan. Ini kan diketahui T-nya Kelvin, gitu ya. Tekanannya apa, terus molnya, ya. Kalau ada kadang-kadang juga volume, itu disesuaikan, ya. Kalau tidak ada satuan apa-apa, saudara bebas, ya. Sehingga nanti hasilnya bisa joule, ya, bisa centimeter kubik per, ya, kalau di sini joule. Nah, kalau mau joule, saudara disesuaikan dengan yang ada di tabel konstanta gas. Oke, disesuaikan. Dan perlu diperhatikan juga antara titik dan koma, ya. Jadi jangan salah di situ. Kalau di tabel itu koma itu menunjukkan dibuang. Oke. Ya, sampai di situ ada pertanyaan barangkali? Pak, saya mau tanya yang T -nolnya itu di yang CP rata-rata itu hilangnya bagaimana, Pak? Yaitu ini, ya, ini ya, disebut saja CP rata-rata. Kan tadi kalau integral ini ada CPR, saudara tidak bisa mengeluarkan ke integral kecuali rata-rata. Kalau ini rata-rata berarti kan tinggal integral DT. Kalau keluar dari integral, ya keluar berarti ini kan integralnya cuma DT. Kalau DT itu berarti delta T saja, T minus T0 kan. Nah, makanya itu keluar integral. Maka CP per R ini keluar integral dan ini hasilnya, ya, bukan sudah dihitung. Ya, jadi ini rumusnya ini saja sudah. Ya, A, B, C, D ini rumusnya. Kalau mau hitung rata-rata silahkan seperti 48. Kalau seperti contoh 42 menggunakan 47 ini, ya, kayak ini. Yang di atas ini. Hitung biasa, ya. Jadi tidak disebut sebagai rata-rata karena di sininya bukan delta T. Kalau ini kan delta T. Delta T berarti ini sudah keluar kalau delta T. Berarti integralnya cuma integral DT. Gitu ya. Ya, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Yang lain barangkali? Sudah? Oke. Saya kira tidak terlalu ini ya, sulit. Tinggal masukkan A, B, C, D-nya masuk ke rumus ini sudah dapat. Ya, baik. Lanjut. Oh, ini kalau panas yang ditransfer itu diketahui, ya, dalam hal ini delta H, maka saudara bisa menghitung temperaturnya. Dibalik, ya. Nah, ini hanya dibalik. Oke, 40. Sekarang panas laten. Kalau tadi adanya perubahan temperatur, ya, ini adalah panas laten saat murni. Kalau perubahan suhu pada saat murni, perubahan fase itu disebut panas laten, ya. Biasanya kalau perubahan fase seperti air menjadi uap air itu suhunya tetap, ya, 100 derajat Celcius pada atmosfer. Jadi tidak akan berubah kecuali sudah bukan dalam keseimbangan. Jadi kalau saudara masak air tidak mungkin dia akan melebihi 100 walaupun saudara besarkan energinya, ya. Kecuali airnya sudah habis, tinggal uap saja, saudara panaskan terus, itu akan naik terus. Nah, itu yang disebut dengan uap lewat jenuh. Ya, selama ada suhunya pasti 100 derajat Celcius. Oke. Nah, perubahan fase ini, efek panasnya disebut panas laten. Ya, jadi proses perubahan fase juga memerlukan transfer sejumlah panas pada saat efek panas ini disebut panas laten. Misalkan peleburan, penguapan, atau sebagai penguapan kondensasi, ya, dan sebagainya, ya. Jadi yang sifatnya berubah fase dan itu suhunya akan tertentu. Dan harga panas laten ini merupakan fungsi temperatur dan bukan dengan properti lainnya dalam persamaan 411 ini. Ya, ini yang dikenal dengan persamaan Clapeyron.
yaitu delta H sama dengan T delta P dP1 per dt, dP1 dt. Ya. Jadi ini turunan dari plot antara P1 dan temperatur. Oke. Nah, di mana untuk sak murni pada temperatur T, delta H itu merupakan panas latennya, delta V ini adalah perubahan volumenya dari kedua fase. Ya. Jadi kalau pada waktu yang lalu kita juga menjelaskan diagram itu, di diagram PP ada V liquid, ada P uap ya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi volume jenuhnya, perubahan volume yang menyertai perubahan fase. Pasti volume uapnya itu lebih besar dibandingkan volume cairan. Selisihnya itu di sini masuk delta P. Oke, P1-nya ini tekanan uap jenuhnya. Kemudian jadi ini sebetulnya ini adalah umum ya, yang ini umum. Jadi kalau diterapkan pada penguapan liquid ya, penguapan liquid maka dP1 dt-nya adalah merupakan slope kurva P1 VST pada T tertentu. Jadi tentunya saudara bisa mendapatkan kurva ini untuk mendapatkan slope-nya. Berbagai harga T, P1-nya berapa. P1-nya itu bisa dari eksperimen, bisa dihitung ya, misalkan dengan Antoine, persamaan Antoine. Ya, bisa dihitung. Nah, ini mungkin di slide saudara, ini belum dirubah. Kalau di situ masih P ya. Ini saya ganti diralat menjadi P1 VST, bukan P, tapi P1. Delta V-nya perubahan volume molar uap jenuh dan liquid jenuh. Delta H-nya merupakan panas laten penguapan. Dan panas laten ini juga bisa didapatkan dari pengukuran kalorimetrik dari alat kalorimeter ya. Kemudian dari data eksperimen PVT, korelasi ya, persamaan-persamaan korelasi untuk banyak senyawa sebagai fungsi T. Jadi semua delta H itu sebagai fungsi T. Atau metode yang lain ini alternatifnya estimasi ya, banyak persamaan-persamaan yang dipakai untuk memprediksi panas laten. Biasanya itu pada tekanan 1 atmosfer dan pada titik didih normal. Ya, temperaturnya itu pada Tn. Sehingga kalau air itu pada 100 derajat Celcius T-nya. Nah, itu panas latennya berapa? Ya. Estimasi panas penguapan pada T tertentu dan dari nilai T yang diketahui kadang-kadang ada pada T tertentu panas latennya, kemudian berapa pada temperatur yang lain. Nah, itu nanti ada yang disebut persamaan Watson ya di belakang. Yang pertama, persamaan-persamaan itu adalah kaidah Troughton. Ya. Kaidah Troughton ini estimasi kasar panas penguapan untuk liquid murni pada titik didih normal ya. Jadi semua sepertinya pada titik didih normal Tn. Notasinya ini Tn. Troughton ini memberikan persamaan delta Hn per Rtn itu sekitar 10. Ya. Di sekitar 10 sehingga dilihat berbagai macam senyawa itu berapa angka ini. Ya, jadi untuk zat yang berbeda harganya berbeda, 10-nya berbeda, seperti yang ditunjukkan di sini. Ya, untuk argon 8, N2 8,7, O2 9,1, HCl 10,4 dan seterusnya ya. Jadi kalau saudara tidak dapat angka ini atau senyawa yang ada yang ingin dilihat dan saudara akan menggunakan persamaan itu ya dianggap 10 ya, pendekatan. Oke, seperti pada persamaan tadi. Kemudian ada lagi persamaan Ritter 412 ini. Ini menggunakan properti kritis dari zat itu sendiri, yaitu PC dan TC. TC-nya, Tn-nya itu dalam bentuk temperatur reaksi, TR. TRN ini adalah Tn per TC ya. Jadi temperatur didih normalnya berapa, TC-nya berapa, dibagi, maka ini TRN.
Kalau PC ini langsung dipakai. Oke. Jadi memanfaatkan properti kritis daripada zat. Kesalahannya diperkirakan lebih kecil atau sampai dengan 5%. Kalau diaplikasikan untuk air pada persamaan 412 ini, karena air kan sudah diketahui ya, 100 derajat Celcius. Ya. Kemudian ini apa? PC-nya sudah tahu untuk air. Ya, sehingga bisa dihitung di sini kan. Kemudian TRN-nya juga bisa dihitung 100 tambah 273,15 dibagi TC-nya. Sehingga sudah tertentu ini ya. Delta HN per RTN sama dengan 13,56. Tinggal TN-nya berapa? 100. R-nya nanti satuannya berapa? Maka delta H-nya bisa langsung dihitung. Nah, ini ya. Jadi ini sudah tertentu ya. Jadi ini adalah pada TN 42.065 Joule per mol. Nah ini kalau kemudian salah satu pada temperatur tertentu diketahui delta H-nya, maka untuk delta H pada temperatur yang lain bisa dihitung dengan persamaan Watson ini 413 ya. Oke. Misalkan ya tadi delta HN untuk air sekian. Ya, ini tentunya pada 100 derajat Celcius. Kemudian saudara ingin menghitung pada temperatur 120 ya, tinggal pakai persamaan pada sini. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Sampai dengan panas laten. Ya, jadi tadi panas sebagai ilustrasi gambar di awal tadi kan ada panas perubahan temperatur. Panas sensibel itu di reaktan-reaktan yang mau masuk ke reaktor oksidasi ya. Kemudian ada panas laten, itu ada yang di kolom distilasi, perubahan fase. Ya, di situ ada perubahan fase. Kemudian panas reaksinya sendiri yang akan kita bicarakan berikutnya ini, panas reaksi. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekilas saja ya, ini karena waktunya sudah 40. Ya, sekilas panas reaksi standar. Efek panas yang dibicarakan sejauh ini adalah proses fisika. Reaksi kimia juga disertai transfer panas atau perubahan temperatur selama reaksi. Ya, seperti tadi reaksi oksidasi akan menghasilkan panas, sehingga perlu diberikan pendinginan supaya suhunya tetap. Kalau tidak, dia akan naik terus suhunya. Sebagai wujud dari perbedaan struktur molekul atau energi dari produk dan reaktan. Energi ini ditransfer ke sekitar sebagai panas atau menghasilkan produk pada temperatur tinggi. Ya. Jadi salah satu ya. Bila tidak ada kerja mekanis yang dihasilkan oleh proses dan perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan, maka neraca energi overall-nya menjadi Q sama dengan delta H. Ya. Jadi delta H ini adalah bisa dikatakan sebagai panas. Perubahan entalpi itu bisa dikatakan sebagai panas. Tapi kalau tidak ada deltanya, tidak bisa dikatakan sebagai panas. Oke? Karena delta ini menunjukkan proses dari satu ke dua. Ya. Jadi panas yang ditransfer sama dengan perubahan entalpi yang disebabkan oleh reaksi, yaitu delta H itu disebut panas reaksi. Ya, jadi ini disebut panas reaksi. Kemudian nanti ada panas reaksi standar, panas reaksi pembakaran, panas reaksi pembentukan, ya tergantung apa nanti definisinya. Ya. Tapi semua itu adalah panas reaksi. Panas reaksi standar didefinisikan sebagai perubahan entalpi bila sejumlah reaktan pada keadaan standar temperatur T bereaksi membentuk sejumlah produk ya, pada temperatur yang sama
yaitu T. Oke. Nah, temperatur standar ini biasanya referensinya adalah pada suatu suhu 25 derajat Celcius. Cuma tekanannya itu ada ketentuan di situ ya. Ya, untuk gas itu pada 1 bar. Dan gas ideal. Untuk liquid dan solid itu keadaan nyata juga pada 1 bar ya. Jadi pada prinsipnya semua tekanan yang dipakai sebagai standar itu adalah 1 bar. Oke. Contoh penulisan seperti yang ada di sini, sintesa amonia. Ya, setengah N2 ditambah 3/2 H2 menjadi NH3. Biasanya panas reaksi standar ini diberikan untuk pembentukan 1 mol produk. Ya, seperti ini. Minus 46.110 Joule. Kalau tandanya negatif, berarti reaksi ini melepaskan panas. Eksotermis. Saudara kadang-kadang juga akan menuliskan dalam bentuk seperti yang di bawahnya ini, ya, perkalian 2. Ya, supaya tidak ada pecahan. Tapi panas reaksinya akan proporsional ya 2 kalinya. Jadi kalau 2 kalinya ini berarti minus 92/20. Ya. Makanya panas reaksi ini kalau tidak disebutkan itu per 1 mol. Ya, tapi tidak ada salahnya juga dituliskan seperti yang di bawah ini. Nah, reaksi standar pada temperatur 25 derajat Celcius biasanya diberikan seperti notanya ini 298. Oke, itu saya kira. Ada pertanyaan? Nanti berikutnya akan saya jelaskan minggu depan karena ini penjelasannya akan panjang ya. Sehingga saya stop sampai di sini untuk materi chapter 4 ini. Karena sebentar lagi saudara akan mengerjakan soal tesnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau sudah tidak ada atau mau tanya nanti bagaimana saudara upload ya. Jadi 40 menit dari nanti jam 1.50 saudara akan bisa download soalnya. 40 menit selesai berarti jam 2.30 ya. 2.30 selesai. Itu ada persiapan untuk upload. Jangan sampai lebih 40 ya, jadi jangan lebih 40. Jadi ada jam 2.40 nanti ya, 14.40. Jadi jangan ada alasan upload error dan sebagainya ya. Makanya pada jam 2.30